kembali lagi bersama saya, Yolanda Mutiara, mahasiswa semester 6 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis kecurangan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan bisa terlihat kuat dari luar, tapi hancur dari dalam karena satu hal, yaitu kecurangan. Kecurangan dalam perusahaan bukan hanya tentang mengambil uang, ia bisa dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan jabatan, hingga penipuan internal yang sulit dideteksi. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menganalisis sesuatu yang begitu kompleks dan tersembunyi? Jawabannya adalah pengetahuan, kepekaan, dan logika yang tajam. Dalam video ini kita akan bahas bersama apa itu kecurangan perusahaan, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana kita sebagai calon profesional menganalisisnya bukan cuma di atas kertas, tapi dalam realita. Karena kalau kita tutup mata terhadap kecurangan, bisa jadi suatu hari kita sendiri tanpa sadar menjadi bagian dari kecurangan tersebut. Pertama, apa yang dimaksud dengan kecurangan dalam perusahaan? Kecurangan atau fraud adalah tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam perusahaan memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan perusahaan atau pihak lainnya. Bentuknya bisa sangat beragam, antara lain kecurangan laporan keuangan, misalnya manipulasi pendapatan agar terlihat lebih tinggi. Kedua, penyalahgunaan aset, seperti mengambil barang milik kantor tanpa izin orang-orang kantor atau perusahaan. Yang ketiga yaitu korupsi internal, di mana itu bisa berupa suap, gratifikasi, atau kolusi antar pegawai dan pihak luar. Lalu, mengapa kecurangan bisa terjadi? Disinilah kita mengenal konsep fraud triangle atau segitiga kecurangan yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure, di mana tuntutan target kerja biasanya tidak realistis sehingga menjadi tekanan bagi kita untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya ada peluang atau opportunity, lemahnya sistem pengawasan atau pengendalian internal. Nah, peluang tersebut ini peluang-peluang yang biasanya kayak tidak sengaja ada peluang dan kita melakukan kecurangan tersebut karena adanya peluang tersebut. Yang ketiga yaitu rasionalisasi atau rationalization, yaitu pembenaran pribadi seperti semua orang juga melakukannya gitu, dan hal tersebut itu sangat tidak baik bagi perusahaan, apalagi individu seperti kita. Tanpa adanya upaya deteksi dan pencegahan, 3 unsur ini bisa muncul bersamaan dan menciptakan bom waktu dalam organisasi. Sekarang, bagaimana mahasiswa menganalisis kecurangan dalam sebuah perusahaan? Kita bisa mulai dari 3 langkah sederhana, yaitu dengan memahami struktur pengendalian internal, seperti sistem audit, SOP, dan pemisahan tugas. Lalu dengan menganalisis laporan keuangan secara kritis, mencari ketidaksesuaian, lonjakan angka yang tidak wajar, atau perubahan kebijakan akuntansi. Melihat budaya perusahaan, apakah mendukung transparansi atau justru menutup-nutupi pelanggaran. Dalam tugas kuliah, mungkin kita hanya membaca studi kasus, tapi di dunia nyata, kecurangan seringkali tersembunyi di balik wajah profesional. Maka kita perlu kepekaan, keberanian, dan integritas untuk menelaah setiap detail dan bertanya, ada yang janggal nggak ya?
Analisis kecurangan bukan tentang mencari siapa yang salah, tapi tentang mencegah lebih banyak kerugian atau kehancuran. Sebagai mahasiswa, kita sedang belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena ke depan entah kita jadi auditor, manajer, atau pengusaha, kita akan memegang keputusan penting. Dan saat itu tiba, dunia butuh lebih banyak orang yang punya kompetensi, tapi juga punya keberanian untuk berkata, ini tidak benar loh. Mari kita mulai dari sini, dari ruang kelas, dari analisis yang jujur, serta karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Oke, segitu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.